video sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu kebijakan upah minimum dan bagaimana upah minimum itu ditetapkan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas salah satu studi Semeru yang meneliti dampak kebijakan upah minimum. Kala itu, Pak Asep Suryadi adalah koordinator peneliti di studi tersebut. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dampak dari kenaikan upah minimum terhadap tingkat upah dan kesempatan kerja. Jadi saat itu Indonesia baru mulai keluar dari krisis moneter. Saat itu ekonomi baru mulai pulih lagi dari kondisi krisis ekonomi yang terbilang parah. Dalam kondisi seperti itu, upah minimum pada tahun 2000 dan 2001 naik tajam. Hal ini tentu akan memiliki dampak yang signifikan di pasar tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode kuantitatif, tim peneliti menganalisis data Sakernas, Supas, IHK, dan PDRB. Sementara untuk metode kualitatif, tim peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 30 perusahaan yang tersebar di daerah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Penelitian ini juga memiliki beberapa asumsi kunci, yang salah satunya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter 1997-1998 tidak akan terlalu tinggi. Lantas, seperti apa hasil studinya? Jadi dari studi ini kami menemukan bahwa dampak kebijakan upah minimum itu berbeda-beda antar kelompok pekerja. Kelompok pekerja yang paling diuntungkan adalah pekerja terampil. Selain upah mereka meningkat, kesempatan kerja untuk kelompok ini juga cenderung membesar. Akan tetapi untuk kelompok pekerja lainnya, pada umumnya walaupun upah mereka meningkat, tetapi mereka dirugikan dengan berkurangnya kesempatan kerja bagi mereka di sektor formal. Kelompok pekerja yang kesempatan kerjanya berkurang paling besar adalah pekerja kurang terampil, pekerja perempuan, dan pekerja muda. Selain itu, jangan lupa, ada juga kelompok pekerja yang menganggur, angkatan kerja baru, dan pekerja sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Kesempatan kelompok ini untuk bisa bekerja di sektor formal semakin kecil. Kemudian untuk perusahaan, dampak kebijakan upah minimum ini lebih dirasakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang intensif tenaga kerja, karena proporsi biaya upah dari biaya operasional yang relatif tinggi. Lalu, apa rekomendasi dari penelitian ini? Ya, jadi rekomendasi dari hasil penelitian ini terhadap kebijakan adalah agar dalam menentukan kenaikan upah minimum, pemerintah memperhatikan dampaknya terhadap penciptaan kesempatan kerja di sektor formal, serta dampak lanjutannya terhadap kesejahteraan pekerja di sektor informal yang banyak di antara mereka termasuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Respon publik ketika hasil studi ini dirilis ternyata beragam, tapi cukup banyak juga yang terkejut karena baru mengetahui bahwa kenaikan upah minimum itu bisa mengurangi kesempatan kerja. Bagaimana menurut Pak Asep? Jadi memang pro dan kontra ini timbul karena memang ada dua kepentingan yang berbeda ya, khususnya antara pekerja dan pengusaha. Pekerja tentunya ingin upah yang tinggi agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sementara pengusaha ingin menekan biaya upah agar biaya operasional perusahaan tidak terlalu tinggi dan agar perusahaan tidak merugi. Sebenarnya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, mungkin kenaikan upah minimum itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Tetapi sayangnya sampai sekarang tingkat pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah mencapai setinggi seperti sebelum periode krisis moneter. Jadi, kebijakan upah minimum ini ternyata memiliki dampak yang berbeda-beda. Maka dari itu, kebijakan ini perlu terus-menerus diperbarui karena sangat erat kaitannya dengan hajat hidup banyak orang. Untuk memperdalam topik ini, silakan baca publikasi selengkapnya ya.